Dapat dalam firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 7, Matius 7 ayat 21, demikian yang akan saya bacakan. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali di media sosial saat ini bertanya tentang ayat ini. Bukan setiap orang yang akan masuk surga, tetapi mereka akan yang melakukan kehendak Bapakku lah yang akan masuk surga. Ini tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang akan masuk surga. Semua ini adalah rencana Bapa. Kita tahu Bapa itu adalah dulu dalam kitab Perjanjian Lama dan Taurat dikatakan dia namanya adalah Elohim, yang berarti Allah Bapa, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Israel. Tidak ada Allah bangsa lain. Hanya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Hanya itu. Dalam perjanjian lama puluhan ribuan tahun yang lalu. Tetapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menggenapi. Allah itu adalah Allah Bapa, yang disebut Aba ya Bapa. Kalau disebut Elohim atau Yahweh, tetapi dalam perjanjian baru Tuhan mengatakan sebut Allah Bapa. Karena Allah itu adalah Bapamu dan Bapakku. Bahwa engkau adalah yang dibentuk oleh Bapa. Semua oleh jari-jari tangannya. Kita semua dibentuk oleh jari-jari tangannya. Dan dalam kitab Kejadian Pasal 3 dikatakan diciptakan kita serupa dengan gambarnya. Itulah kehendak dia dan rencana pertama. Dia membentuk kita sebagai manusia serupa dengan gambarnya. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Ada tubuh berarti ada kita melakukan kegiatan kalau dicubit sakit. Ada roh yang suka kita mempunyai imajinasi atau suatu keinginan. Ada jiwa merasakan, kita makan, kita merasakan, oh ini asin, ini pedas. Kita menghirup udara, kita mendengar, ada jiwa, tubuh, jiwa, dan roh. Trinitas itu inilah bentuk, karena dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Putra, dan Roh Kudus. Tadi saya katakan dalam kitab Perjanjian Lama dan Taurat dikatakan hanya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan tidak ada Allah lain. Allah lain adalah Allah asing. Tetapi 2000 tahun yang lalu, setelah Musa 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menggenapi, panggil dia Allah ya Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kitab Yohanes. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita kembali dalam kitab Kejadian Matius dan firman Tuhan Matius 7 ayat 21 yang dikatakan, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi mereka melakukan yang kehendak Allah Bapa, itulah yang masuk kerajaan surga. Maksudnya Tuhan Yesus, kita harus melakukan kehendak daripada Bapa. Kehendak dari Bapa adalah kita berpikiran kepada firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyatukan pikiran kita dengan firman Tuhan, dan percaya kepada kehendak daripada Bapa. Kalau kehendak daripada Bapa terjadi, maka sakit pun disembuhkan, lumpuh pun dapat berjalan, timpang dapat disembuhkan, sakit apapun, kanker pun dapat disembuhkan. Kalau Tuhan berkehendak, mati pun kita dibangkitkan. Itulah sejarah Alkitab mengatakan kalau kehendak Bapa terjadi. Ketika Tuhan Yesus ketemu seorang nama Yairus, dia berkata, Yairus, Tuhan, tolonglah anakku hampir mati di rumah. Sembuhkanlah, karena sebentar lagi dia akan mati. Tetapi apakah Tuhan Yesus, di manakah engkau taruh anakmu? Di rumah. Mari kita ke sana. Tetapi ketika di perjalanan rombongan ini menuju ke rumah Yairus, ada seorang anak gadis yang umur 12 tahun, seorang yang 12 tahun mengalami pendarahan. Dia telah berobat, dia telah menghabiskan hartanya begitu luar biasa. Akhirnya dia mempunyai rencana kehendak daripada Tuhan. Asal dikatakan begini, asal ku jamah saja jubahnya, pastilah aku akan sembuh. Ketika rombongan itu lewat, dia serobot ke tengah rombongan Tuhan Yesus. Dia pegang, dia jamah bajunya, jubahnya dikatakan Alkitab, tapi bajunya, apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi. Lalu Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Ada kuasa tenaga yang keluar daripadaku. Murid-muridnya heran, karena banyak rombongan yang terjadi. Dia berkata, Guru, banyak sekali orang pada saat ini berdesak-desakan melihat engkau. Tetapi apa yang terjadi? Ada kuasa yang terjadi kepadaku keluar daripada tubuhku. Ada perempuan itu datang yang 12 tahun mengalami pendarahan. Dan dia berkata apa?
Tuhan, dia ceritakan semuanya. Aku sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Aku telah berobat dan banyak segala hal ke dokter tabib segala macam. Dan aku telah menghabiskan harta yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Maka terjadi mukjizat. Itulah kehendak Tuhan terjadi. Kalau kehendak Tuhan terjadi, mukjizat terjadi. Kemudian dia ke tempat Yairus. Apa yang terjadi? Anaknya ternyata sudah mati. Di situ sudah banyak orang ikut berlangsungkawa. Dan orang-orang itu berkata, untuk apa lagi kau datangkan guru ke tempat ini? Anakmu sudah mati, Yairus. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Tenang saja. Anaknya Yairus sedang tidur. Orang-orang berketawa bahwa Tuhan Yesus bilang anaknya sedang tidur. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan dengan Yairus dan keluarganya dan Petrus masuk ke ruangan, ke tempat di mana anak Yairus dibaringkan. Dan ketika dibaringkan, Tuhan Yesus berkata, bangunlah anak. Akhirnya anak itu yang telah mati, dikatakan mati, bangkit kembali dan hidup dan diberikan makan. Bersukacitalah orang-orang di situ. Itulah kalau kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mukjizat akan terjadi. Dan ketika seorang buta di dekat taman Siloam, dia berseru kepada Tuhan, Yesus, tolonglah aku. Anak Daud, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Dia berseru mencari kehendak daripada Tuhan. Ketika rombongan itu berjalan, Tuhan Yesus berkata, panggillah orang itu, karena sering berserak, bermanggil-manggil aku. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu berkata, Yesus, anak Tuhan, tolonglah aku. Apa yang aku perbuat kepadamu? Inilah kata-kata. Kalau kita sudah meminta kepada Tuhan, maka kita harus mengatakan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkehendak terjadi. Lalu dia berkatakan, celikanlah mataku. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Maka dia ambillah tanah, dioleskan dan diludahi, dicelikan ke matanya. Dan dikatakan Tuhan Yesus, kehendak Tuhan terjadi kepadamu. Pergilah ke Siloam, taman itu, cucilah matamu. Ketika dia basuh matanya, apa yang terjadi? Mukjizat kesembuhan terjadi dan matanya dapat melihat. Inilah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan ketika di kolom Bethesda ada seorang 38 tahun, dia menderita lumpuh yang sangat luar biasa. 38 tahun. Dan di situ ada kolam namanya kolam Bethesda. Ketika itu bergoncang, turunlah malaikat Tuhan di situ, maka apapun sakitnya di situ akan disembuhkan. Dan orang ini tidak bisa datang ke tempat kolam itu karena dia lumpuh 38 tahun. Maka dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus datang di tengah-tengah dia dan menyapa dia. Maukah engkau sembuh? Inilah kalau kehendak Tuhan terjadi. Dia berkata apa? Dia berkata, Tuhan, banyak seringkali ketika kolam itu bergoncang, mukjizat Tuhan, malaikat Tuhan ada di situ, maka sakit apapun akan sembuh. Tetapi tidak ada yang mengangkat aku. Tetapi Tuhan berkata apa? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itulah kalau kehendak Tuhan yang terjadi kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu adalah menurut rencana daripada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu apa yang berkehendak kepada kita. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan kepada kita. Dan sedari mula kita dirancang oleh Dia, Dia telah menyediakan segala kebutuhan kita. Dia tahu kan keperluan kita. Tetapi apa yang terjadi di kehidupan kita adalah hal-hal yang mengecewakan Dia. Kita selalu mengecewakan Dia, tidak dekat kepada Dia, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak berdoa kepada Dia, tidak menyembah kepada Dia dalam setiap laku dan sifat kita. Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam selaku lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah akan menyembuhkan segala sakitmu dan akan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal saja mengatakan Salomo yang luar biasa, raja yang sangat luar biasa terkenal di seluruh dunia. Dia mengatakan takutlah akan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau kita mencari kehendak Tuhan, kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan kita berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, mukjizatnya terjadi. Sebab Tuhan Yesus dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan harus mengelotok di pikiran kita. Firman Tuhan harus ada di hati dan jiwa raga kita. Karena kita harus mengingat
Tuhan hanya memberikan kepada janji-janjinya saja. Tuhan berjanji kepada kita akan memberikan hari depan, masa depan yang baik. Kita pegang janji itu. Kita percaya janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri dan menghadapi masalah dan menghadapi pergumulan hidup di dunia ini. Dan Tuhan berjanji selai rambut pun di kepala kita tidak akan jatuh. Jika kita sakit, Tuhan akan pasti sembuhkan. Karena firman-Nya berkata, tidak selai pun rambut jatuh di kepala kita tanpa seizinnya. Bapamu di surga tahu apa yang kau ingini. Tetapi cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kebenarannya adalah firman Tuhan. Ketika kau percaya di pikiranmu, di hatimu ada firman-Nya, maka kau mengingat akan janji firman Tuhan. Maka apa yang dikatakan? Maka mujizat terjadi. Engkau akan diberkati, engkau akan dilimpahkan. Dan dalam kitab Ulangan, Daud mengatakan, engkau akan diberikan berkat. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pundi-pundi rumahmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan bukan menjadi ekor, akan menjadi kepala. Dulu, sekarang, dan sampai sekarang Tuhan tetap sama akan memberkati kita. Asal kita tahu akan kehendak Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi melakukan kehendak Bapa akan masuk kerajaan surga. Kehendak Bapa tidak lain, percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Sederhana sekali masuk kerajaan surga. Tetapi kita tidak tahu, karena Tuhan Yesus menyediakan tempat, hanya Dia yang datang dari surga. Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis, nabi terakhir dari kitab Taurat adalah Yohanes. Sebab dia yang berseru-seru di padang gurun, menggenapi kitab Nabi Yesaya, menggenapi kitab para nabi. Dia berseru, hanya Yesus Kristus yang dari atas. Dialah yang akan batismu dengan roh dan api. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan dia telah kembali dan dilihat oleh 500 orang pada saat itu. Dan dia naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Bapa, menolong kita. Sebab itu dia telah memberikan apa kehendak Bapa di depan akal pikiran kita. Kehendak Bapa adalah tidak lain, kita percaya kepada Yesus Kristus adalah jalan keselamatan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita angkat pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu dalam Matius 7 ayat 21 yang berkatakan, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku lah akan ada di surga. Marilah kita melakukan kehendak daripada Bapa, menurut daripada jalan Bapa surgawi, mengerti akan firman-Nya, berdoa bersekutu dengan Bapa, mengenali Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dialah Juru Selamat, karena Dialah yang mengarahkan kita kepada Bapa. Dan firman Tuhan berkata, tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapa, terima kasih untuk penyegaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami berjalan menurut kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dalam kehendak-Mu ada kesembuhan mukjizat terjadi. Dalam kehendak-Mu ada kelepasan, damai, sejahtera. Dalam segala pergumulan ada jalan keluar bagi kehidupan kami. Dalam segala beban Engkau akan berikan damai sejahtera. Bapa dalam surga, biar kehendak-Mu terjadi di kehidupan kami pada hari ini. Dan pada pagi, siang, sore, malam hari ini, biar kehendak-Mu terjadi di kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur bahwa Engkau turut campur dalam segala sesuatu, mendatangkan satu kebaikan bagi kami. Biarlah kami klaim firman-Mu, biarlah kami mengingat janji-janji-Mu, biarlah kami disegarkan oleh jiwa kami oleh janji-janji dalam firman-Mu. Bapa, tiada lain pada pagi hari ini, biarlah Engkau bimbing kami pada rumput yang hijau, matahari yang tenang. Tuhanlah yang menyediakan hidangan bagi kami, keperluan kami. Tuhan mengadakan rezeki, berkat bagi kehidupan kami pada hari ini. Tuhan melindungi dan pelihara kami, kesejahteraan
kesukaan, damai sejahtera, anugerah Tuhan menyertai kami yang berdoa pada pagi hari ini. Biar kau juga memberkati Tuhan apa yang kami kerjakan pada hari ini. Engkau membuatnya kami berhasil, memperoleh keberuntungan. Engkau menyertai kehidupan kami. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, karena firman berkata, oleh bidur Yesus akan sembuh segala penyakit kami. Sebab 2000 tahun yang lalu kau telah tebus kami di bukit Golgota di atas kayu salib. Dengan harga yang lunas dan tunai engkau telah membayarnya. Maka demi nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang penuh berkuasa, dan nama yang mulia, nama Allah Bapa sendiri, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengingat janjimu ada mujizat kesembuhan, sakit kanker, sakit lever, sakit tumor, sakit apapun sembuh. Dan begitu juga mereka Tuhan yang minta pengampunan dosa. Firman berkata, mereka seperti kemeja akan putih seperti salju, kotorkah seperti kain kusma akan putih seperti domba. Dan berbahagia orang diampuni dosanya dan dilupakan segala pelanggarannya dan tupi segala dosanya. Demi nama Yesus Kristus, darah yang tercurah itu mensucikannya dan menebus segala dosa pada pagi hari ini. Bagi mula segala puji, hormat, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Pendeta Horas Siombing memberkati Bapak Ibu sekalian, memberi ucapan terima kasih untuk pagi ini. Kita sama-sama, karena dua orang bersekutu, Tuhan hadir tengah-tengah kita, dan apa yang diminta akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan. Carilah Tuhan selama masih kita hidup. Tuhan memberkati. Amin.